Hai teman-teman pecinta tanaman, apa kabar? Berjumpa lagi dengan saya tentunya di channel ini. Pada video kali ini kita akan sharing tentang anggrek-anggrek yang biasanya bikin pecinta anggrek itu menangis ya. Kenapa? Karena anggrek ini tuh kalau menurut saya ini loh ya, paling susah untuk dibungakan ya. Apa saja jenis anggreknya? So, terus saksikan videonya sampai habis. Jangan lupa videonya di like, di komen, dan sharing. Dan let's go. Iya teman-teman, anggrek pertama yang menurut saya susah dibungakan namanya adalah Dendrobium aggregatum ya teman-teman, atau nama lainnya adalah Dendrobium lindleyi ya. Nah, bentuknya seperti ini teman-teman. Dia mempunyai batang yang kecil saja, kemudian bunganya itu berwarna kuning ya teman-teman, dan bentuknya seperti ini. Nah, saya sudah mempunyai anggrek ini itu mungkin sekitar 4 tahun ya, tapi tidak pernah berbunga sama sekali, padahal kondisinya itu dewasa, kemudian tunasnya banyak ya, tetapi tetap saja tidak bisa berbunga ya. Mungkin karena saya tinggal di dataran rendah ya, mungkin teman-teman yang di dataran menengah atau dataran tinggi ada yang berhasil membungakan ini, bisa sharing di sini ya. Jadi bahkan saya sampai putus asa loh. Ini sudah saya teduhkan, saya panaskan malah gosong, saya teduhkan dia subur, bertunas saja, bertunas terus, tapi tidak pernah mau berbunga ya. Salahnya di mana saya juga tidak tahu ya. Nih bentuknya seperti ini ya teman-teman. Dia berbunganya itu berwarna kuning seperti ini, dan bentuk pohonnya seperti ini ya teman-teman. Dan anggrek ini ya teman-teman, dia akan semakin indah kalau misalkan punya banyak tunas seperti ini ya teman-teman. Jadi kalau dia berbunga, kalau teman-teman berhasil membungakannya, dia akan sangat indah ya teman-teman. Untuk Dendrobium lindleyi atau Dendrobium aggregatum ini sendiri sebenarnya asalnya itu bukan dari Indonesia teman-teman. Mungkin itu salah satu faktor kenapa dia jadi cukup susah dibungakan di Indonesia ya, terutama untuk di dataran rendah ya teman-teman ya. Jadi asalnya itu di Thailand, Vietnam, kemudian Taiwan, daerah-daerah atau negara-negara yang beriklim subtropis ya, yang hangat seperti gitu, sejuk seperti itu. Nah, di situ jadi habitatnya itu di situ. Dia masuk di Indonesia biasanya dikirim ya dari negara-negara tersebut yang sudah saya sebutkan di awal-awal tadi. Nah, biasanya nih untuk pemula nih yang belum tahu tuh, biasanya kalau lihat gambar dari bunga anggrek ini tuh kayak langsung wow gitu ya. Indah sekali itu, biasanya langsung beli ya, tapi ternyata tak kunjung berbunga juga sampai sekarang. Dirawat dengan bagaimanapun tidak berbunga seperti itu ya teman-teman. Kalau di saya loh ya, mungkin ada teman-teman semua pecinta tanaman, pencinta anggrek terutama ya, yang berhasil membungakan, bisa sharing di bawah. Jangan lupa di sharing juga teman-teman tinggal di dataran apa, dataran rendah, dataran menengah, atau dataran tinggi ya teman-teman ya. Tapi memang sih teman-teman, saya akui bahwa anggrek ini tuh bunganya sangat indah sekali teman-teman. Lihat nih, nah, dan biasanya untuk anggrek jenis ini ya teman-teman, dia tidak terlalu lama sekali seperti Dendrobium keritingan ya bunganya. Ini tuh paling 10 ya 7 hari, saya nggak tahu juga, hanya menebak-nebak. Dan biasanya ini wangi loh teman-teman ya. Lihat, saya zoom nih bunganya seperti ini ya. Lihat ya, indah sekali pokoknya. Ya itu kelemahannya tuh agak susah dibungakan ya. Tetapi memang ada yang berhasil loh teman-teman. Kalau di Indonesia ada yang berhasil juga ya membungakannya, tapi sedikit. Kebanyakan itu ya kayak gitu teman-teman. Tidak apa ya, mana ya, susah untuk dibungakan, maksud saya seperti itu ya. Ya teman-teman, biasanya cara menanam anggrek ini, anggrek Dendrobium ini digantung seperti ini atau ditempel seperti tadi ya teman-teman. Dan kalau lagi musim nih seperti ini bunganya ya, sayang sekali saya tidak bisa membungakannya nih. Ya kalau misalkan teman-teman berhasil membungakannya, bisa sharing di bawah di komen ya. Bagaimana caranya, tips dan triknya ya. Ya. Ini nggak agak lama ya teman-teman, nggak apa-apa ya, karena ada videonya itu agak panjang sih soal bunga ini. Jadi semoga kalian nggak bosan ya. Lihat nih bunganya, indah sekali lah intinya ya. Lihat. Wow, nanti akan ada yang lebih bagus lagi bunganya ya teman-teman. Jadi kalian harus terus nonton sampai habis.
Oh ya teman-teman, selain tadi ditempel di kayu yang sudah mati, ini juga bisa ditempel di pohon yang sudah hidup ya teman-teman, atau sudah hidup lagi, pohon yang hidup maksud saya. Dan bunganya juga tidak kalah ya menariknya seperti ini, dan cantik ya. Tapi ya teman-teman nih, kalau misalkan digantung seperti ini, kalau di sana tuh biasanya mereka diteduhkan seperti ini ya teman-teman. Nah, lihat, cantik ya. Cantik sekali lah intinya, lihat nih. Ini di bawah pohon semua seperti ini, dan cantik sekali. Pasti teman-teman setelah lihat ini tuh langsung pengen beli ya. Tapi ya itu resikonya ya teman-teman, susah bunganya. Lihat, cantik ya. Terus naik lagi ke sini, banyak. Aduh, ini rasanya memang sedang cuci mata melihat keindahan dunia ini. Lihat, cantik kali anggrek ini. Macam mana Tuhan bisa menciptakan sesuatu secantik ini nih? Lihat, lihat ya, lihat cantik ya. Tuh, aduh, ngiler lah kalian. Ya teman-teman, langsung saja yang kedua ya teman-teman, anggrek yang cukup susah dibungakan terutama untuk di dataran rendah, namanya adalah Phalaenopsis schilleriana. Namanya seperti itu, agak susah disebutkan, jadi kalau saya agak salah-salah ya dimaklumi saja. Jadi bunganya seperti ini ya teman-teman. Nah, bunganya cantik. Sebentar, nanti akan kita pindahkan. Nah, jadi bunganya cantik dan berwarna pink seperti ini ya teman-teman. Jadi kalau misalkan teman-teman, biasanya banyak nih ibu-ibu yang punya anggrek seperti ini nih, namanya adalah Phalaenopsis schilleriana. Lihat. Nah, biasanya kalau belum berbunga, untuk melihat jenis anggrek ini tuh biasanya di daunnya ya teman-teman, yang berbentuk totol-totol seperti itu kan. Dan kalau teman-teman di rumah punya anggrek ini, itu biasanya daunnya totol-totol ya teman-teman. Dan biasanya juga sudah ada identitasnya dari penjualnya kalau misalkan teman-teman dapat beli ya. Nah, seperti ini. Nah, kenapa anggrek ini susah dibungakan teman-teman? Ya, sebenarnya anggrek ini juga bukan dari Indonesia teman-teman, karena aslinya itu dia dari Filipina, jadi negara subtropis seperti itu ya teman-teman. Dan dia itu biasanya berbunga itu di tempat-tempat yang memiliki ketinggian menengah atau dataran tinggi ya teman-teman, jadi yang dingin, yang sejuk seperti itu. Nah, apa yang terjadi kalau misalkan kita tanam dia di dataran rendah teman-teman? Ya teman-teman, untuk lebih jelas bentuk daunnya atau tanamannya seperti ini ya teman-teman. Namanya adalah Phalaenopsis schilleriana, agak susah nyebutnya ya. Nah, jadi kalau misalkan di dataran rendah teman-teman, tempat yang agak hangat seperti itu ya, kalau dia berbunga atau spike tuh biasanya akan timbul seperti ini ya teman-teman. Lihat, ini kan banyak tuh batang tangkai spike-nya. Dan kalau misalkan teman-teman bingung sama ini punya saya schilleriana bukan, itu daunnya seperti ini, jadi dia loreng-loreng. Nah, salah satu ciri dari anggrek bulan yang tumbuh di dataran menengah atau tempat dingin itu loreng-loreng ini. Nah, kalau dia spike tuh biasanya kalau manjang tuh dia jadi seperti ini, jadi keiki ya teman-teman, jadi tidak jadi bunga. Nah, panjang seperti ini nih, nah nanti tidak akan tumbuh bunga lagi, tumbuh keiki seperti itu. Nah, untuk membungakan seperti ini sebenarnya bisa di dataran rendah, tapi agak susah ya teman-teman. Teman-teman harus kayak gimana caranya itu dia di tempat-tempat yang dingin, sejuk gitu ya. Tapi kalau misalkan tempat yang hangat memang di dataran rendah, biasanya kan seperti itu tuh, dia biasanya spike-nya tuh jadi tunas seperti ini tuh. Lihat. Dan memang jadinya kan banyak tuh anggrek bulan kalian bisa dari keikinya itu bisa tempel lagi kemudian jadi yang baru. Tetapi untuk berbunga di dataran rendah itu cukup susah dan cukup sulit sekali ya teman-teman. Nah, untuk di Indonesia sendiri ya teman-teman, kalau misalkan teman-teman pernah beli, itu namanya adalah Phalaenopsis celebensis ya teman-teman. Jadi hampir sama, nih bentuknya seperti ini.
Lihat nih, ini adalah celebensis dan dia juga 11-12 ya sama Siluriana tadi. Jadi kalau misalkan di dataran rendah dia akan susah untuk berbunga ya teman-teman. Tapi kalau misalkan di dataran menengah dengan dataran tinggi, tempat-tempat yang sejuk dan dingin, maka dia bisa berbunga teman-teman. Kalau di dataran rendah bisa, tapi kemungkinannya kecil ya teman-teman. Tidak banyak orang yang berhasil membungakannya di dataran rendah seperti itu. Kalau di Indonesia namanya celebensis nih. Kalau misalkan teman-teman di rumah pernah beli yang namanya Phalaenopsis celebensis dan teman-teman tinggal di dataran rendah dan dia tidak mau berbunga seperti itu ya, hanya spike kemudian keluar tangkai, keluar keki. Nah itu karena terlalu hangat ya teman-teman. Jadi dia maunya itu di tempat yang dingin atau di dataran menengah atau dataran tinggi ya teman-teman. Lihat nih, bentuknya seperti ini. Ya, tapi kalau misalkan teman-teman berhasil membungakannya, bunganya itu kira-kira seperti ini ya teman-teman. Lihat, cantik ya, indah sekali pokoknya. Intinya dia berwarna pink keputih-putihan itu, jadi pink soft. Ada juga yang pink sekali, ada yang pink keputih-putihan ya teman-teman ya. Lihat ini, pokoknya indah lah intinya lah. Kalau kalian lihat ini tuh mantul. Nah ini tuh kalau misalkan teman-teman lihat bedanya dengan anggrek bulan yang biasa dijual di pinggir jalan tuh, kalau ini spesies ya teman-teman. Kalau yang di pinggir-pinggir jalan yang warna-warni itu biasanya itu sudah hibrid ya, jadi sudah disilang dengan berbagai macam warna dari Phalaenopsis. Kalau ini dia asli dari hutannya seperti ini, dari alamnya seperti ini, jadi warnanya benar-benar bagus seperti ini. Ya jadi beruntunglah kalian yang tinggal di dataran menengah dengan dataran tinggi itu bisa dicoba untuk membeli anggrek ini ya teman-teman ya. Kalau misalkan di dataran rendah, coba bagaimana caranya tuh biar tempat kalian meletakkannya itu dingin ya teman-teman, sejuk tuh. Mudah-mudahan nanti dia bisa berbunga. Kalau saya karena di sini memang benar-benar panas ya teman-teman dan hangat tuh, dia agak susah membungakannya, kecuali mungkin saya kasih AC ya kali ya bisa, tapi ya susah juga seperti itu ya teman-teman. Lihat bunganya seperti ini nih. Oke, saya rasa cukup ya teman-teman. Semoga bisa memberikan informasi dan kita lanjut ke anggrek yang selanjutnya. Ya baik teman-teman, untuk anggrek yang selanjutnya itu masih dari genus Phalaenopsis teman-teman, dari anggrek bulan. Nah kalau yang kali ini namanya adalah Phalaenopsis stuartiana. Jadi masih sama, ini bukan anggrek yang berasal dari Indonesia melainkan dari Filipina ya teman-teman. Ini bisa dilihat dari bentuk daunnya yang totol-totol seperti tadi ya teman-teman, totol-totol. Kemudian bunganya itu mirip dengan kalau di Indonesia namanya Phalaenopsis amabilis ya teman-teman, berwarna putih. Tetapi yang membedakannya adalah kalau misalkan stuartiana itu pada lidahnya itu ada totol-totolnya teman-teman. Ntar ya akan saya zoom seperti ini. Nah ini yang jelas, jadi totol-totolnya seperti ini. Nah teman-teman, untuk stuartiana ini kalau menurut pengalaman saya juga agak susah dibungakan di dataran rendah ya teman-teman. Tapi bisa di dataran menengah atau dataran tinggi itu biasanya dia bisa berbunga. Contohnya kalau dataran tinggi di Indonesia itu Lembang tuh, Lembang di Bandung tuh yang dingin seperti itu, maka bisa dibungakan seperti ini. Tapi misalkan untuk di dataran rendah seperti di Jakarta, Surabaya, Lampung, ya pokoknya yang panas-panas seperti itu, apalagi kalau yang di dekat-dekat laut, ini agak susah ya teman-teman. Kecuali memang teman-teman bisa mengatur suhunya itu sama dengan di dataran menengah atau dataran tinggi seperti itu teman-teman. Tetapi kalau tidak bisa dan terlalu hangat, ketika dia akan keluar batang bunganya atau tangkai bunganya seperti itu, yang keluar bukanlah bunga yang seperti ini teman-teman, tapi melainkan ya tadi hanya batang, kemudian akan bertunas menjadi keki atau bayi dari anggrek bulan yang baru, terus seperti itu ya. Jadi hanya seperti itu terus berulang-ulang seperti itu. Itu artinya dia terlalu panas ya teman-teman. Oke teman-teman, bagaimana teman-teman? Teman-teman punya anggrek ini dari yang sudah saya sebutkan 3 nih, ada yang kalian punya nih? Ya kalau punya, kalian bisa sharing apa di bawah, terus bisakah kalian membungakannya ya teman-teman ya, komen di bawah deh pokoknya nih. Tapi memang cantik sih ini teman-teman, cantik banget malah. Lihat anggrek bulan ini, aduh, lihat dia coraknya itu, corak di labellumnya atau corak di lidahnya itu benar-benar
membuat anggrek ini tuh kayak lebih cantik aja gitu. Tapi kalau misalkan teman-teman udahlah menyerah gitu, nggak mau, teman-teman, kalau di Indonesia itu namanya amabilis ya. Dia mirip-mirip seperti ini juga lah bentuknya, cantik dan gampang sekali dibungakan kalau amabilis mah ya. Apalagi untuk di dataran tidak memandang, maksud saya tidak memandang dataran, dia mah mau dataran tinggi, dataran rendah juga berbunga aja kalau amabilis mah. Oke teman-teman, kita lanjut ke anggrek yang selanjutnya ya. Ya baik teman-teman, untuk anggrek yang selanjutnya adalah Dendrobium tobaense ya teman-teman. Tapi yang di depan kita ini bukan Dendrobium tobaense teman-teman. Nah ini adalah silangannya saja. Jadi salah satu indukannya adalah Dendrobium tobaense. Kenapa saya tidak pakai video dari anggrek tersebut? Karena agak susah ya teman-teman nyarinya. Jadi pakai ini aja yang mirip-mirip. Nah untuk bunga aslinya tuh bentuknya seperti ini teman-teman. Ini adalah Dendrobium tobaense. Nah kalau misalkan teman-teman penasaran, nah kalau misalkan teman-teman pemula nih yang belum tahu ada yang jualan Dendrobium tobaense, bagus memang bunganya, tetapi yang perlu digarisbawahi bahwa Dendrobium ini adalah Dendrobium dataran tinggi ya teman-teman. Dia asalnya juga ada di Indonesia, tetapi sangat-sangat susah untuk beradaptasi di dataran rendah ya teman-teman. Jadi nggak bisa nih bang, kalau di dataran rendah bisa, tapi tidak banyak orang yang bisa membuat dia beradaptasi di dataran rendah dan berbunga teman-teman. Jadi banyakan itu mati seperti itu kalau Dendrobium tobaense. Kemudian kita beli nih di dataran tinggi kan asalnya, kemudian pindah ke dataran rendah yang hangat seperti itu, biasanya dia nggak bertahan lama teman-teman, mati busuk seperti itu ya. Ataupun kalaupun ada yang teman-teman yang berhasil, itu tidak banyak dan sedikit sekali ya teman-teman. Nah bagaimana teman-teman, adakah teman-teman yang punya di rumah Dendrobium tobaense dan berhasil? Coba komen di bawah, share trik dan tipsnya ya teman-teman ya. Nah lihat, cantik lah pokoknya, intinya Dendrobium tobaense mah. Tapi memang sayang ya teman-teman, matoy, suka metoy kalau di dataran rendah mah, suka sekali dia di dataran tinggi seperti itu ya. Jadi daripada teman-teman beli terus mati, itu lebih baik pahami dulu ya teman-teman ya karakter dari anggrek yang mau kita beli. Oke teman-teman, mungkin cukup sekian ya teman-teman video kita kali ini. Semoga videonya bisa memberikan informasi kepada teman-teman pemula semua. Maaf nih gak panjang, 17 menit, astagfirullahaladzim. Sampai bertemu di video selanjutnya. Happy gardening, bye bye.